Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Albani Rasya Surasa Putra. Aku mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2505 1204011. Di sini aku berasal dari program studi Teknik Informatika dan kelasku adalah kelas TIG. Di sini aku mau menjelaskan dan mendemokan proyek game aku dari mata kuliah pemrograman berbasis objek. Yang pertama, game aku di sini mengimport Pygame, SCS dan random. Di mana Pygame ini itu digunakan untuk mengimport atau library utama yang digunakan untuk membuat atau membuat game. Jadi ketika kita membuat game itu perlu dipastikan harus ada import Pygame-nya. Di mana Pygame itu bisa mengimport grafik, suara, inputan dan sebagainya. Jadi kompleks ya. Terus di bawahnya ada import SCS, di mana import SCS itu digunakan untuk mengimport quit atau close dari sebuah game. Jadi misal kita mau keluar game atau quit itu menggunakan import SCS. Di bawahnya ada import random nih. Import random itu digunakan untuk objek-objek di dalam gameku itu bisa keluar atau output secara random. Di bawahnya ada pygame init, di mana pygame init itu uh, digunakan untuk mengaktifkan semua fitur Pygame-nya. Jadi kalau ada Pygame pasti ada Pygame init. Di bawahnya ada Pygame mixer init, itu digunakan untuk mengaktifkan sistem suara. Jadi mengaktifkan sistem sound, song dan sebagainya. Di bawahnya ada implementasi dari backsoundku. Di sini aku pakai sound in game dan soundnya juga foto-fotonya aku masukkan ke dalam aset ular di satu folder. Yang kedua ada set volume, di mana set volume ini digunakan untuk mengatur volumenya. Dan di sini kenapa kok play-nya itu -1? Dikarenakan agar bisa melooping terus-menerus. Di bawahnya aku menggunakan konfigurasi layar, width dan height-nya aku gunakan 600 kali 400. Dan di sini aku memakai cell in size 20. Kenapa aku memakai cell in size? Dikarenakan konsep dari gameku ini itu menggunakan sistem grid. Jadi kalau gerak itu menggunakan grid ya. Jadi mengikuti gridnya. Tidak bisa kayak benar-benar lihai. Nah itu nggak bisa. Terus di bawahnya itu ada screen Pygame display, di mana screen Pygame display ini itu set modenya sesuai dengan ukuran layar ya. Terus di bawahnya ada black. Di sini ada implementasi dari screennya, yaitu ada warna backgroundnya ada hitam, lalu di bawahnya untuk clock itu mengatur kecepatan dan bisa full screen juga. Terus di bawahnya di sini itu ada dev tong tong full screen, di mana itu untuk bisa membalik atau menggunakan Windows itu bisa menjadi full screen. Jadi gameku yang awalnya gridnya sesuai dengan pixel itu nanti bisa full screen ketika ada detekan tombol tertentu. Lalu di bawahnya ada star background, di mana star background ini itu adalah implementasi dari objek bintang aku. Jadi di sini aku pakai bintang, di mana bintang aku nanti itu range-nya ada 80, terus nanti akan diimplementasikan di draw stars ini. Di mana draw stars ini itu digunakan untuk ngedraw bintangnya, dan ketika bintangnya itu nanti bakalan random keluar besar kecil dan akan turun ke bawah atau jatuh ke bawah. Jadi seperti salju gitu, seperti bintang. Lalu di bawahnya di sini ada load image, di mana aku di sini itu menggunakan try dan accept ya. Dan di bawahnya di sini ada home, normal dan sebagainya. Itu adalah implementasi dari foto-foto ular yang aku jadikan satu sebagai objek atau kelas aku. Bisa dilihat di sini. Nah, lalu di bawahnya ada snake class. Di sini kan aku memakai konsep inheritance ya. Jadi ada kelas snake dan di bawah ini tuh ada dev init, di mana dev init itu digunakan untuk mengimplementasikan seluruh game. Dan di bawahnya ada self body
Itu ukuran body atau ukuran badan awalnya itu ada 3 di sini 160, 860 dan 6060. Jadi awal keluar gameku itu ularnya bakalan eh, mengoutputkan atau keluaran awalnya itu ada 3. Jadi ada bodinya ada 3, yaitu kepala, badan dan ekor. Selanjutnya ada arah gerak nih. Arah gerak itu semisal kita ularnya ke atas maka ikut ke atas, jadi mengikuti sel. Jadi itu arah gerak dari ularnya. Di bawah ada data, di mana data ini itu termasuk ke dalam uh, data atau isi implementasi dari gameku gitu. Jadi ada get random itu adalah sistem posisi data objekku itu bisa random. Jadi keluaran seperti keluaran apel, di sini kan aku memakai food yaitu apel, dan di sini aku memakai obstacle atau bom, itu bisa random. Jadi keluarnya di dalam pixel atau di dalam layar itu bisa random seketika. Selanjutnya ada reset game, di mana reset game itu digunakan untuk statement mereset. Jadi di dalamnya itu pas waktu ngeriset itu bisa mereset makanan. Misal di sini kan makanannya kan ketika ular mengenai buah, maka eh, makanannya akan ngeluping lagi dan keluar di tempat yang random. Begitu juga dengan bom, ketika mengenai ataupun tidak mengenai maka akan random ke tempat lain atau di sel lain. Di bawahnya ada draw snake, di mana draw snake ini adalah visualisasi atau implementasi ular di dalam layar atau penggambaran ularnya. Yang pertama ada head atau kepalanya. Di sini itu kepala menjelaskan tentang kepalanya. Jadi Pygame transform rotate itu rotate itu kita mengimplementasikan pemutaran kepalanya itu sesuai dengan arahnya. Jadi ketika kepalanya kita tekan ke bawah, kepalanya akan ikut ke bawah, begitu juga ke atas dan ke samping. Lalu kita jelaskan lagi ke dalam tail atau ekor, itu juga demikian. Jadi menyesuaikan arah gerak badan dan kepala. Lalu di bawahnya ada body, itu juga menyesuaikan arah gerak kepala dan juga ekor. Di sini ada lurus vertikal, jadi ketika ke atas itu akan menyesuaikan sesuai dengan foto-foto di sini. Ini, nah ini kan ke atas, jadi menyesuaikan fotonya atau PNG-nya. Terus di sini ada lurus horizontalnya atau bagian horizontalnya atau vertikalnya, terus belokannya juga. Jadi menyesuaikan, ketika belok ke kiri maka akan mengeluarkan, nah ini belokan, ini kan foto ular sedang belok kan. Nah, terus di bawahnya ada main loop, dimana main loop ini aku menggunakan while true ya, jadi ngelooping main loop. Dan di sini itu tempat bermainnya gamenya, maksudnya itu ada tempat atau while true itu digunakan untuk ngelooping gamenya terus menerus sampai game over. Kalau game over maka akan ketika user mencet retrieve maka akan kembali ngelooping lagi. Terus di bawahnya ada event game atau event inputan. Jadi di bawahnya itu ketika user menginput tombol ke atas, panah ke atas, maka ular akan mengikuti ke atas, begitu juga ke bawah, ke kanan dan ke samping. Dan di sini ketika game over, if game over and music based, itu gamenya itu ketika game over maka musik akan berhenti dan delay selama 4 detik. Kenapa 400? Karena di sini satuannya millisecond, jadi 400. Terus di bawahnya ada game logika, yaitu mengimplementasikan gamenya itu hanya berjalan saat play saja. Jadi pas waktu game over, gamenya sudah benar-benar mati, nggak bisa dijalankan. Terus di bawahnya ada food check, di mana food check itu digunakan untuk
sound makanannya atau istilahnya implementasi dari makanannya atau energinya. Di sini ada ketika makan akan mengeluarkan soundnya. Di sini ada sound it. Nah, ada sound it-nya. Jadi ketika nanti ular makan buah atau makan apelnya itu nanti akan mengeluarkan output suara. Jadi sama kayak makan gitu. Terus di bawahnya ada bomb collision, di mana sebelumnya di sini itu pas waktu food check itu ada ini snack body pop, di mana snack body pop itu ketika ular memakan buah maka badannya atau bodinya itu akan pop atau ditambah atau bertambah. Terus bawahnya ada bomb collision, di mana bomb collision ini itu ketika ular mendekati bom maka ular akan meledak atau ular akan game over. Nah, di sini game overnya true. Nah, implementasinya di sini. Lalu pas waktu game over maka akan outputkan game over sound play. Jadi game overnya akan song die ini akan keluar, akan menyala. Lalu selanjutnya ada self collision, di mana self collision ini itu ketika ular bentrokan atau menabrak badannya sendiri, entah ekor atau badan, itu akan benar-benar game over. Jadi nggak bisa. Di bawahnya ada render, di mana rendering ini itu digunakan untuk nge-screen atau setiap frame di dalam gambar atau yang kita implementasikan itu akan tergambar di dalam screen atau tergambar di dalam layarnya gitu. Terus ada efek loadingnya, jadi tetap di base. Terus ada loading modenya di sini. Ketika loading ada loading modenya itu akan keluar lagunya juga. Jadi ketika masuk ke dalam gamenya itu bakalan ada teks atau sound loadingnya. Nanti aku jelasin lebih lanjut di dalam gamenya. Selanjutnya ada explosion, di mana explosion itu ada ledakan pas waktu ular mengenai bom itu bakalan ada ledakannya. Lalu di bawah ada game over ya. Game over ini digunakan untuk waktu ularnya itu seperti tadi menabrak badannya sendiri atau mengenai bom, itu bakalan game over di sini. Jadi kesimpulannya di sini itu gameku itu menganut implementasi game looping atau terus berjalan sampai dia game over, dan memakai konsep inheritance, di mana di sini ada 3 kelas, yaitu ada kelas snake dan bisa menurunkan kelas food dan kelas bom. Nah, jadi objeknya ada di situ. Terus di bawahnya ada list koordinatnya, dan juga gameku menganut sistem grid. Mungkin dari sini kita langsung coba untuk run.